Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat sempat maupun nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuhajah, bertatap muka dalam rangka untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita, setiap perjalanan kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan suri tauladan bagi kita semuanya, contoh yang baik bagi kita sebagai umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kamu. Beliaulah juga yang telah membawakan ajaran dinul Islam minad dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, zaman penuh dengan kebodohan, hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya pelajari
tentang tantangan dakwah di era globalisasi dan upaya mengatasinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di era global ini. Pastinya kita akan menemukan banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Tantangan-tantangan itu banyak dari beberapa aspek, dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari sisi ketauhidan. Di era globalisasi seperti ini, selain hal-hal yang bersifat positif, banyak juga hal-hal perkara-perkara yang bersifat negatif. Perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah kita semuanya. Perkara-perkara yang dapat merusak kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dapat menyesatkan umat Islam di era global ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu sebelum beliau dilahirkan, masyarakat jahiliyah, bangsa Arab dahulunya, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, menyembelih hewan dan disembahkan kepada patung, dipersembahkan kepada Tuhannya mereka, yaitu patung, berhala-berhala yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan, beliau merusak patung-patung yang berada di Masjidil Haram, merusak berhala yang berada di Mekah dan Madinah. Bahkan dikatakan berhala tersebut sebanyak 360. Bayangkan, sebanyak 360 berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memusnahkan semua berhala tersebut. Akhirnya, ketika semua berhala itu dikeluarkan, maka berhala tersebut dibakar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesekali kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kita menyembah selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mentauhidkan, untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita semuanya kadang masih ada terbesit tentang penyakit TBC.
yaitu penyakit tentang tahalul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat, bahkan penyakit-penyakit seperti syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penyakit inilah yang diperantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berdakwah untuk semuanya, menyuruhkan kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan patut kita agungkan, dan Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selalu mengajak kepada kita semuanya untuk mengikuti agama mereka. Walang tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah rela kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti agama mereka, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Maka dengan adanya media sosial, konten-konten yang mengajak kita kepada kesesatan, konten-konten yang memojokkan agama Islam, maka setidaknya kita hindari, setidaknya kita menjauhkan diri kita kepada konten-konten yang menyesatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan yang kedua yang perlu kita hadapi di era globalisasi ini adalah tantangan liberalisasi yang menganggap semua agama itu sama. Padahal agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama dinul Islam. Agama Islam ini sendiri. Maka jangan sampai kita terpedaya oleh pemikiran-pemikiran liberalis, pemikiran-pemikiran bebas tanpa didasari oleh syariat, tanpa didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada kita semuanya untuk menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Contohnya seperti riba. Kita dapat lihat dengan mata kita sendiri, masyarakat sekarang mereka menghalalkan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di era globalisasi ini, riba dianggap salah satu yang biasa saja di kalangan masyarakat. Mereka semuanya sekarang tidak takut dengan adanya riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Salah satu riba yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benci adalah riba nasi'ah. Yaitu riba ketika seseorang dipinjami hutang, seseorang diberikan hutang, akan tetapi ada persyaratan tertentu, yaitu berupa bunga, berupa tambahan. Tambahan inilah yang sangat dibenci dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu riba nasi'ah. Semakin kita hutang, maka semakin banyak juga tambahannya. Inilah contoh yang menyesatkan masyarakat kita sekarang ini. Contoh yang lainnya adalah pernikahan beda agama. Mereka orang-orang liberalis. Mereka menganggap semua agama itu sama, sehingga pernikahan beda agama juga dihalalkan oleh mereka. Wanita muslimah yang seharusnya menikah dengan laki-laki yang muslim, justru mereka menikah dengan yang beda agama, dengan laki-laki yang berbeda agama. Demikian pula dengan pernikahan yang sesama jenis. Naudzubillah. Zaman sekarang di era globalisasi ini, pernikahan sesama jenis dianggap biasa oleh mereka. Biasa kita sebut dengan LGBT, yaitu lesbian, perempuan dengan perempuan, gay, laki-laki dengan laki-laki, biseksual dan transgender, yaitu kodratnya laki-laki menjadi perempuan dan kodratnya perempuan menjadi laki-laki. Inilah pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan kita semuanya. Pemikiran-pemikiran yang tidak diikat dan tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis. Pernikahan seperti inilah yang Allah haramkan, akan tetapi orang liberalis mereka menghalalkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dasarilah kita semuanya dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan mengikuti ajaran mereka. Kita tidak akan sesekali runtuh akidahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni taraktu fikum amroini." Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian amroini, dua perkara. Lang tadillu ma tamassaktum bihima. Jika kamu berpegang teguh pada kedua ini, maka kalian tidak akan tersesat sama sekali, yaitu kitabullahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab-kitab Allah berupa Al-Quran wa sunnata rasulihi,
dan sunnah Rasul, yaitu berupa hadis. Maka didiklah anak-anak kita semuanya untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, untuk tidak menjauhi dari Al-Quran dan Sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan yang ketiga di zaman globalisasi ini adalah umat lebih sibuk mengejar dunia, atau bisa kita sebut dengan materialis. Mereka lebih sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara. Mereka tidak menginginkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Mereka mengejar dunia tanpa sesekali mereka memikirkan akhiratnya. Kehidupan yang kekalnya sebenarnya adalah di akhirat nanti. Ketika kita telah meninggal dunia, maka itulah sebaik-baik kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semuanya untuk jangan sampai mengejar dunia saja, akan tetapi kita perlu memikirkan akhirat kita agar kita selamat, agar kita tidak tersiksa di api neraka nanti. Wallahi, demi Allah, kata Rasul, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakirannya aku takutkan kepada kalian, walakinni akhsha ala an tabsutu alaikumud dunya, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian semuanya, yaitu umat Nabi Muhammad, yaitu yang ditakutkan adalah dibukakanlah pintu-pintu dunia. Kama basatta ala man kana qablikum, sebagaimana orang-orang dulu mereka dibukakanlah pintu-pintu dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kamu berlomba-lomba menyibukkan di dunia ini, mengejar dunia ini. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dulu mereka mengejar dunia, mereka menyibukkan dengan dunia saja. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kamu akan dibinasakan di dunia ini sebagaimana orang-orang dulu yang dibinasakan di dunia ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di era globalisasi ini kita sepatutnya kuatkan akidah kita semuanya. Kita semuanya harus bergerak untuk menghidupi akidah kita ini, untuk menghidupi akidah umat Islam yang sebelumnya runtuh, yang sebelumnya tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Masih banyak di antara kita yang mempercayai penyakit TBC. Masih banyak di antara kita yang terlalu cinta terhadap dunia sehingga lupa dengan akhiratnya. Ketika pada waktu tertentu saya pernah jalan-jalan ke Muara Reja. Di sana mereka orang-orang masih banyak
yang menyembelih hewan, yang menyembelih domba ataupun kerbau untuk sesembahan, untuk bersyukur, memperingati dan mensyukuri kepada laut. Inilah yang perlu kita benahkan di umat Islam ini. Akidah mereka telah runtuh, akidah mereka telah sesat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan di era globalisasi ini yang selanjutnya adalah hedonisme dan pergaulan bebas. Banyak konten-konten di media sosial ini yang telah menyesatkan umat Islam semuanya. Pergaulan bebas, pacaran, bahkan anak-anak muda sekarang ini, mereka semuanya ingin kebebasan yang tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Budaya global yang merusak moral kita semuanya. Budaya orang Eropa yang merusak umat Islam ini. Pergaulan yang bebas, maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka, langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu sesekali mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka jagalah keluarga kita semuanya, jagalah anak-anak kita semuanya, jagalah saudara-saudara kita dan teman-teman kita semuanya dari pergaulan bebas, dari konten-konten yang tidak bermutu, konten-konten yang dapat meruntuhkan umat Islam semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka, dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tantangan di era globalisasi ini adalah fanatisme atau ta'assub, terlalu mengagung-agungkan segelintir kelompok yang membuat umat Islam ini semakin pecah, yang membuat umat Islam ini semakin sibuk berselisih, sibuk memperdebatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperdebatkan, sibuk memperdebatkan furu'iyah, hal-hal yang bersifat furu'iyah, yaitu khilafiyah di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian sesekali tafarraq, berpecah belah, bercerai-berai. Maka kita sebagai umat Islam, jangan sampai kita hanya masalah furu'iyah saja kita diperdebatkan, sampai kita tidak mau untuk menyambung tali silaturahmi, sampai kita tidak mau untuk berbaikan sesama muslim,
sampai kita bercerai-berai, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah pada tali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi kita semuanya dakwah di era globalisasi ini adalah perlunya menguatkan akidah dan ilmu kita. Dakwah bukan hanya sekedar semangat saja. Dakwah bukan hanya sekedar usaha kita saja yang berupa fisik, akan tetapi dakwah yang sebenarnya perlu dilandasi dengan ilmu. Jangan sampai kita berdakwah tanpa dilandasi dengan ilmu, mengajak kepada seseorang tanpa didasari dengan ilmu. Maka perlunya ada ilmu di antara umat Islam ini. Dan solusi selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial ini untuk berdakwah, memanfaatkan sosmed ini untuk melihat konten-konten yang bersifat dakwah, bersifat mengajak kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala hal keburukan. Yang ketiga adalah menekankan akhlak Islami kepada anak-anak kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Yang selanjutnya adalah membangun persatuan umat Islam, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, bukan hanya mengedepankan perpecahan, akan tetapi perlunya silaturahmi, memperkuat hubungan silaturahmi kita sesama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam ini, orang beriman ini merupakan ikhwah, yaitu merupakan saudara kita semuanya. Maka jangan sampai kita membuat perpecahan di antara umat Islam ini, karena pada hakikatnya musuh yang sebenarnya bukanlah umat Islam, akan tetapi musuh yang sebenarnya adalah diri kita yang selalu memperdebatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperdebatkan. Yang terakhir adalah membentengi generasi muda kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan, membentengi generasi muda kita dengan cara memberikan pendidikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Kalau kita tidak mampu untuk mendidiknya, maka kita bisa memondokkan anak-anak kita di pesantren. Kalau kita tidak mampu untuk mendidiknya, maka bisa saja anak-anak kita dimasukkan ke organisasi Irmada, Ikatan Remaja Masjid Darussalam. Mereka di organisasi ini, para anak muda, generasi anak muda, dididik untuk bisa membaca Al-Quran. Remaja-remaja Irmada ini dididik untuk bisa khutbah, diajarkan khutbah, diajarkan untuk berpidato, diajarkan untuk menyampaikan di depan masyarakat, sehingga dengan pendidikan-pendidikan ini mereka generasi anak muda
dapat membangun umat yang unggul, umat yang dapat memajukan agama Islam ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembalikanlah kita semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Janganlah sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sampai keluarga kita dimasukkan ke dalam api neraka karena kita tidak pernah mendidiknya, karena kita tidak pernah memperingatinya. Jagalah mereka dari api neraka agar kita senantiasa, agar kita selalu, agar kita dapat merasakan surganya nanti, bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dimudahkan dalam segala urusan, agar kita kelak dipertemukan di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazat wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'asuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, wabil taufiq wal hidayah. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.